Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli rendang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Apa kabar semuanya? Kumaha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ketemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh lalu ketemu? Memang jam-jam segini ini susah mikir memang. Saya ulang lagi ya. Karena ketemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh lah maka ketemu? Oke. Karena ada jodoh lah maka bertemu. Kenapa yang dipakai penggalan yang kedua? Karena kalau ketemu berjodoh, berapa banyak kita ketemu sama orang? Masa ketika ketemu, kamulah jodohku? Enggak. Makanya muncullah ungkapan asam di gunung, garam di laut, ketemunya di restoran. Orang barat nggak ada mengenal itu Pak Ustadz, itu kan orang kita aja. Kadang kita ini menilai orang barat itu rasional, nggak ada tuh masalah jodoh-jodoh, takdir-takdir tuh nggak ada itu. Loh, orang barat ada bukunya kok, Man from Mars, Woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, ketemunya di bumi. Artinya apa? Mereka pun meyakini bahwa sebenarnya jodoh itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Nenek moyang kita sebelum Islam datang, 4 langkah rezeki, pertemuan, maut. Langkah rezeki, pertemuan, maut. Bukan kuasa kita, itu kuasa Tuhan. Setelah Islam datang, disebut dia sebagai takdir pertemuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kakak-kakak AA yang sudah dapat jodoh, ini adalah apa ya? Ya itulah. Jangan sampai kita ini salah jawab. Ini istrinya. Iya. Kok bisa ketemu? Kami ditangkap security. Ini suaminya. Iya. Kalian kok bisa berjodoh? Salah sambung. Bagi yang sudah ketemu, jaga dia, pegang erat kuat, karena Allah yang sudah mempertemukan kalian. Bagi yang belum ketemu, jodohnya ada, cuman belum kelihatan. Makanya muncul istilah kalau jodoh tak akan kemana, betul? Tapi saingan di mana-mana. Ustaz Abdul Somad, jodoh saya itu di mana? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Ini air minum ini memang sudah jodoh saya. Saya tadi di dalam dibuatkan Ustadz Ozi teh manis, air panas, teh, gula, dia letakkan di depan. Karena gulanya belum dia aduk, saya buka, saya masukkan gulanya. Dan saya aduk sudah. Tinggal meminumnya saja. Enggak jadi saya minum. Kenapa? Foto, lupa saya minum.
Ada tuh di dalam. Kalau memang nggak jodoh, ternyata jodohnya air mineral. Ini pun kalau nggak minum nggak ketemu juga nanti jodoh. Bismillah. Saya cuma mau ngasih tahu, walaupun ini sudah jodoh saya, air minum saya, kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya, menggerakkan tangan saya, bisakah dia masuk ke mulut saya? Nggak bisa. Kira-kira dari ungkapan-ungkapan ini bisa difahami kan? Dari bunyinya kok macam nggak paham. Nanti Ustadz sampaikan dulu materinya agak setengah jam, 45 menit. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Ya, makanya kunci yang pertama, bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Dia yang menciptakan saya, dia yang ngatur saya, dia yang ngasih saya rezeki. 3, dia 1, tapi 3 ini ada dalam satu nama. Itulah dia makna 2 huruf, Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Rabb itu bukan air laut yang menguap. Rabb. Maka ketika orang sedang dalam keadaan galau, gundah gulana, susah, maka dia katakan, ya Rabb, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang mengatur rezekiku, Engkau yang memberi aku hidup, ya Rabb. Saya bingung ngelihat orang ateis. Orang ateis itu pun bingung juga nengok saya. Apa yang Ustadz bingungkan? Orang ateis, keluarganya meninggal, terus dia berdoanya kemana? Mau saya buat update status, nanti banyak yang ngejek saya. Saya nggak apa-apa, kawan saya nggak tahan. Kalau saya dalam keadaan susah, saya tinggal mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku yang hidup ini, Engkau yang memberi aku hidup. Aku yang dalam berjalan ke sana kemari, Engkau yang mengatur hidupku. Rezekiku hari ini, Engkau yang memberi aku rezeki. Tapi kita tidak hanya berserah kepada Tuhan, kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Ustadz Somad, ya, Ustadz kan punya banyak jamaah. Ya, alhamdulillah. Tolong carikan saya jodoh Pak Ustadz, yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang kaya, yang solihah, yang hafal Quran, yang baik, yang gak banyak ngomong, yang gak cerewet, yang bapaknya kaya raya, di ruang ICU, sudah mau meninggal, anak tunggal, semata wayang. Kau pikir aku bodoh? Kalau ada yang macam itu, kenapa aku kasih ke kau? Iya, aku nggak selugu yang kau duga. Tolong nanti tim media sebelum mengupload ini diupdate sedikit ya. Soalnya kalau sampai ke rumah bahaya ini. Jadi keseimbangan antara pengaturan Tuhan, bahwa Allah yang ngatur, dengan usaha yang ada pada diri kita. Allah kasih saya mata untuk melihat, Allah kasih saya telinga untuk mendengar, Allah kasih saya tenaga, Allah kasih saya kemauan, keinginan, kudrat, iradat, kudrat kemampuan, iradat keinginan. Ada orang punya kemampuan tapi nggak ada keinginan, bawaannya lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, bawaannya mau mati aja. Malaikat maut belum datang dia udah mati duluan. Ini perasaan belum dicabut kok udah mati. Tapi ada orang yang punya kemauannya kuat, tapi nggak ada kemampuan. Kita alhamdulillah ada kemampuan dan ada kemauan. Makanya
Saya nggak pernah mengejek teman saya, kawan saya, sahabat saya, baik yang lajang, yang gadis maupun yang istrinya meninggal atau suaminya meninggal. Nggak pernah saya tanya, kok nggak nikah? Nggak pernah. Jangan ejek di depan orang banyak. Saya selalunya kalau bicara itu 4 mata. Ada yang mau kubicarakan 3 mata. Pertanyaan pertama kalau dia laki-laki yang saya tanya, kau ada selera nggak nengok perempuan? Nah, itu dulu pertanyaan. Jangan kita kasih, dia nggak mau. Kasih lontong, nggak mau. Kasih soto, nggak mau. Kasih sosis, nggak mau. Rupanya dia vegetarian. Nah, makanya tanya dulu. Jadi saya tanya, kau ada selera sama perempuan? Ada, kata dia. Marah, dia tersinggung. Mana orangnya? Ini. Besok kita datang. Besok kita temui dia. Kita temui orang tuanya. Aku nggak berani begitu, begini, begono. Aku yang ngomong, saya bilang. Dulu saya mau membawakan, dulu sebelum viral. Sekarang saya nggak berani. Soalnya kalau sekarang saya membawakan, saya yang dipilihnya. Mohon maaf Bu, Pak, ini ada teman saya rencana mau minang anak Bapak. Terus kalau dia bilang sama Ustadz aja ya, katanya. Jadi seimbang antara pengaturan Tuhan, antara adanya kuasa Allah dengan ada usaha dari kita. Ada usaha. Saya antara minum dengan nggak minum itu bisa milih atau nggak milih? Bisa. Kalau saya mau, saya minum. Kalau nggak mau, saya nggak minum. Itu ada pilihan. Antara minum air mineral dengan air teh, ada pilihan nggak? Nggak ada pilihan. Ada kalau panitia mau. Enggak, saya bukan nyindir. Saya cuma mau menjelaskan bahwa hidup ini ada masanya kita bisa memilih dan ada masanya kita nggak bisa memilih. Saya antara bicara dengan berdiri dengan duduk di kursi, bisa milih nggak? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kok nggak berdiri? Semua ada saatnya, Besti. Kalau saya mau, saya bisa berdiri. Kalau saya mau, saya bisa duduk. Itu pilihan. Tapi ada yang nggak bisa memilih. Saya sebagai seorang anak laki-laki yang lahir di Pulau Sumatera menjadi orang Melayu, bisa milih nggak? Nggak bisa. Karena dulu malaikat nggak pernah datang bawa kertas, kau mau jadi orang apa? A Arab, B Batak, C Cina, D Dayak, nggak bisa. Maka kita nggak boleh ngejek orang karena sukunya, karena dia nggak bisa milih. Maka dalam hidup ini ada saatnya kita memilih, ada saatnya kita tidak bisa memilih. Yang paling jahat manusia ini adalah dia bisa memilih, tapi dia pura-pura tidak bisa memilih, dan ketika pilihannya salah, dia kambing hitamkan Tuhan. Antara pacaran dengan nikah bisa milih nggak? Bisa. Lalu dengan pilihan yang salah, Allah mengatakan fankihu, menikahlah kamu. Nabi mengatakan tazawwaju, menikahlah kamu. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia pacaran. Langkah pertama selimut tetangga. Langkah kedua cinta satu malam. Langkah ketiga pulang-pulang berbadan 2. Sudah mulai mati lampu. Dengan penuh kesadaran dia pilih dosa, padahal dia bisa memilih. Lalu kemudian setelah itu dia pun melakukan perbuatan maksiat, dosa dengan penuh kesadaran. Dia bukan nggak sadar. Dan ketika sudah terjadi ditanya orang, kenapa kau buat dosa? Sudah ketetapan Tuhan. Tuhan yang mana, bro? Maka yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup ini pilihan, tapi ada yang saatnya kita bisa memilih, ada yang kita tidak bisa memilih.
Menikah itu ya kita tentukan pilihan kita setelah berusaha berdoa, setelah berdoa bertawakal, setelah bertawakal ridho. 4 step. Langkah yang pertama usaha. Ustadz, tolong carikan saya jodoh Pak Ustadz. Ku foto kau ya. Maksudnya Ustadz, mau ku posting di IG. Janganlah Pak Ustadz, malu Pak Ustadz. Oh kalau gitu gimana? Intern antar grup aja Pak Ustadz. Oke, itu bagian dari usaha. Setelah usaha, doa. Saya nggak tahu doanya bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan kuat-kuat, nanti dengar tetangga sebelah. Setelah doa, tawakal. Tawakal artinya serahkan pada Allah. Setelah diserahkan pada Allah, puncak yang keempat adalah ridho. Ridho bahasa kitanya rela. Rela itu apa ya? Pernah nggak ngelihat mayat waktu dimandikan, diambil tisu, dikorek telinganya, ngelawan atau enggak? Ngelawan. Pernah nggak ngelihat orang dikorek hidungnya, dibersihkan lubang-lubangin jenazah itu, dia nggak ngelawan. Itulah arti ridho. Ridho itu artinya apa? Pasrah menerima keputusan Allah. Tapi kalau begitu agama Islam ini agama apatis, kalau begitu tidak ada perlawanan. Ingat dulu, makanya kalau nonton video itu yang full 1 jam, jangan cuma yang potong TikTok 1 menit. Usaha, doa, tawakal, ridho. Kalau sudah ridho, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu ridho pasrah menerima. Itu makanya banyak laki-laki sama perempuan sudah menikah itu bawaannya ridho aja, kayak mayat, nggak ngelawan. Papa tunggu di sini, aku mau belanja. Ridho mah. Itu dia udah sampai level ridho. Dia sudah usaha, dia sudah doa, dia sudah tawakal, dan puncaknya adalah ridho. Poin yang pertama, bahwa ini dalam pengaturan Allah, tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Karena ada orang yang mengatakan kita ini nggak ada usaha, kita ini sama seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang. Ini kelompok aliran sesat, namanya Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu aliran sesat. Sedangkan kita adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita memang diatur Allah, tapi kita juga punya pilihan untuk berbuat. Setelah kita memilih, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita pun bertemu. Tapi makhluk ini berbeda, bentuknya beda. Yang satu berjenggot, berkumis, yang satu bersih, klimis. Enggak Pak Ustadz, suami saya klimis juga. Ya itu karena dia cukur. Bentuk fisiknya berbeda, cara ngomongnya juga beda. Yang laki-laki ini tegas, mau ke sana, mana makan, mana kopi. Yang perempuan dengan lemah lembutnya, nyaris tak terdengar. Apakah kenapa dibuat Allah berbeda? Supaya bisa bekerja sama. Jadi tidak bisa laki-laki ini memaksa istrinya mesti sama macam dia, dan si perempuan ini juga tidak bisa memaksa suaminya mesti sama macam dia. Kita tidak bisa disamakan, kita hanya bisa memahami perbedaan. Apalagi kalau beda suku, apalagi kalau beda pulau, apalagi kalau sampai beda negara, apalagi kalau beda adat istiadat. Sedangkan satu suku, satu negara aja kadang beda. Apalagi kalau sampai orang Jawa menikah dengan orang Sumatera.
rugi sekali laki-lakinya itu, dari emas ke tulang. Tapi karena yang menyatukan mereka adalah saling mengerti, saling memahami. Suamimu itu kok kasar kali ngomongnya, kenapa dia teriak-teriak? Maklum, dia orang Sumatera, pegunungan, anginnya kencang. Dia berusaha untuk dia memahamkan dirinya mudah, tapi memahamkan ibunya, memahamkan ayahnya, memahamkan adiknya. Kata adiknya, kau kakakku, kenapalah kau dapat orang Sumatera itu yang ngomongnya kasar? Dia mulutnya aja kasar, hatinya lebih kasar lagi. Jadi kita ini kadang meyakinkan diri kita mudah, tapi meyakinkan keluarga kita. Tapi kenapa mereka bisa bertahan bersama? Bukan karena laki-laki berubah jadi perempuan, bukan juga karena perempuan berubah jadi laki-laki, tapi karena bisa saling memahami. Pertanyaannya, bisakah laki-laki memahami perempuan? Ada orang yang ngomong, kata dia memahami perempuan itu sama seperti berjalan di tepi pantai. Pertama kali kita jalan di tepi pantai yang tenggelam satu lutut, lalu kita katakan lautan itu ternyata dangkal. Habis itu kita mulai berjalan ke tengah, tenggelam sampai ke pinggang, lalu kita katakan ternyata lautan itu hanya setengah diriku. Sampai akhirnya kita tenggelam di tengah, kita pun nggak tahu laut itu sedalam apa. Apakah mereka yang sudah menikah 20 tahun itu benar-benar mengerti tentang istrinya? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berusaha memahami. Suami begitu juga pada istri, istri juga begitu melihat suaminya. Saya Ustadz, sebelum suami saya itu ngomong saya sudah tahu. Kenapa dia bisa memahami? Ya karena berusaha. Dari mulai kenalan pertama, hari kedua, bulan kedua, tahun kedua, berusaha untuk memahami. Kalau suaranya begini berarti mau kopi, kalau suaranya begini berarti mau nasi. Dari intonasi suara saya bisa memahami Pak Ustadz. Dari batuknya aja saya tahu. Nah itu berarti batuk tanggal 29. Dari tatapan matanya bisa saya pahami Pak Ustadz. Kalau matanya begini berarti mau mancing tuh Pak Ustadz. Kalau begini berarti mau touring. Saya posting motor yang nggak dibawa touring 2 bulan akan disita oleh negara. Langsung para rider komen setuju. Kita tidak bisa menyamakan. Sedangkan satu perut, satu ibu, satu rahim beda sifatnya. Satu ayah, satu bahan baku, satu pabrik. Apalagi anak orang. Orang kembar, satu ayahnya, satu emaknya, satu ibunya, satu lambungnya, satu rahimnya, satu gennya, nggak sama sifatnya. Apalagi ini anak orang. Iyalah Pak Ustadz, masa anak monyet? Jadi poin yang kedua adalah kalian sudah dipersatukan Allah dan kita berusaha untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Saya dulu ngajar jadi dosen 11 tahun, 2008 sampai resign dari PNS dosen 2019. Mahasiswa itu nggak tahu apa yang ada dalam hati saya. Maka saya mesti speak up, ngomong. Adik-adik mahasiswa, kita ada 16 tatap muka. Pertemuan pertama bagi judul, pertemuan yang kedua presentasi makalah, pertemuan yang ke-8 mid semester, pertemuan yang ke-16 UAS, ujian akhir semester. Kalau sudah dibagi judul, nanti pertemuan kedua kalian presentasi ke depan. Saya tidak mau ada yang datang terlambat lalu ngomong, Ustadz, tadi ketika makalah sudah mau kami print, tiba-tiba datang virus menyerang komputer. Dan ketika kami mau colokkan listrik,
pemadaman bergilir. Dan ketika kertas sudah siap, datang hujan lebat, angin puting beliung, bencana, tsunami. Saya nggak mau ada drama-drama. Kalau kalian siap makalah, presentasi. Tapi kalau kalian nggak siap makalah, jangan datang. Tapi bahasa saya ke mahasiswa kan nggak bisa begitu ke istri. Jadi bapak ibu, kakak, aa, jangan anggap saya ini ustadz lalu saya di rumah ngomong sama istri saya seperti ini. Enggak. Bukan berarti saya ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu. Ini kita berusaha loh, berusaha untuk memahami. Apalagi ada batas usia yang panjang, perbedaan pulau, perbedaan suku. Saya tidak mengatakan kita pernah finish selesai. Kalau S1 jelas ujiannya, skripsi. Kalau S2 jelas ujiannya, tesis. Kalau S3 jelas ujiannya, disertasi. Tapi pernikahan ini ujian yang tak pernah henti. Boleh untuk update status nanti. Saya juga sedang berusaha untuk memahami, tapi kita nggak tahu apa yang ada di hatinya, dan dia pun nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita hanya berusaha untuk menebak-nebak, menduga-duga saja. Kenapa dia diam ya? Apa salah dan dosaku? Kadang kita ini laki-laki selalu merasa bersalah. Salahku apa ya? Ngomongku apa salah ya? Bagaimana salah ya? Rupanya kita buka lemari, kain di bawah sudah ditarik, tumbang semua yang di atas. Makanya Allah kasih kita lidah. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang sebenarnya itu berada di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Makanya ngomong. Aku. Kami Pak Ustadz, kalau aku tuh kasar Pak Ustadz. Saya pun kasar Pak Ustadz. Abdi teh, aku hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ke Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Kalimantan Selatan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Sulawesi Tenggara. Yang di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kita ngomong jelas, dan insya Allah kalau udah kita jelaskan terima. Aku, saya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin masjid, musola, kantor. Bangun tadi pagi Masjid Al-Ikhlas. Habis itu ke Sukabumi, bahasa Arabnya hubbud dunia. Habis Sukabumi, acara dengan sahabat-sahabat di membangun keluarga sehidup sesurga. Ini yang ketiga. Nanti malam tablik akbar yang keempat. Besok ada 3 acara, habis itu baru pulang. Kalau aku lambat kirim balas WA, jangan curiga. Aku nggak akan selingkuh. Aku ini sudah tua, hitam, kurus, pesek, nggak ada orang mau. Kita yakinkan itu, walaupun banyak yang mau. Kita yakinkan. Baca aja komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Jadikan aku yang kedua ya Ustadz. Gitu. Tapi kita mesti yakinkan. Kita yakinkan. Namanya untuk meyakinkan orang. Anggap aja kita sales. Sales Pak Ustadz. Iya, kalau di Medan kan kabel. Kabel Pak Ustadz. Nah, jadi kenapa terjadi konflik? Karena salah memahami. Kenapa bisa salah memahami? Maka muncullah istilah salah faham. Kenapa bisa salah faham? Karena nggak ngomong. Tapi kan nggak semua laki-laki bisa ngomong. Memang laki-laki ini jarang ngomong, diam aja, tiba-tiba stroke. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, insya Allah sehat. Beda sama perempuan. Perempuan itu bisa semua diomonginya. Tahan dia ngomong.
berhenti ngomong, ngemil. Kalau laki-laki kadang diam. Bapak, ibu, cobalah ibu perhatikan suami ibu, kadang diam aja, tatapannya kosong, mulai kemana-mana, diajak ngobrol nggak nyambung. Coba ibu tanya dia, Pak, ini gejala awalnya gimana? Maka yang perlu dibangun itu adalah saling memahami dengan cara berkomunikasi. Ada orang kalau komunikasi dengan orang ramai, 1000 orang nyantai dia ngomong, 1000 orang nyantai dia ngomong. Tapi kalau ngomong berdua nggak bisa. Itu siapa? Aku. Saya kalau ngomong di depan orang tabligh akbar, insya Allah dengan izin Allah, nggak sombong, nggak angkuh, sanggup saya. Tapi kalau ngomong berdua, saya berat. Jadi Ustadz gimana ngomong sama ustazah? Saya kirim WA. Apa salahku sayang? Habis itu kirim moji-moji, gambar-gambar itu. Jadi kita memahami diri kita sendiri. Apa kelemahan saya? Halakam meru'un lam ya'rib qadrahu. Celaka orang yang tidak mengerti siapa jati dirinya. Pahami diri sendiri. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita? Ya diri kita sendiri. Saya bilang ke istri saya, aku ini macam kain pendek. Kain pendek ditarik ke kepala, kebuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maksudnya aku nggak sempurna. Maka karena aku tidak sempurna, aku pergi ke sana, aku pergi ke sini. Tapi insya Allah 3 hari ini full. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis pun tidak juga untukmu semua. Hari Selasa saya ngajar santri, baca kitab pagi, saya imam dengan santri, habis itu zikir doa, habis itu baca tafsir. Hari Rabu baca Riyadus Sholihin di masjid dekat rumah, musola. Habis itu nerima tamu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, tergantung jumlah. Habis itu hari Kamis aku sebagai kepala rumah tangga. Hari Kamis besok kita jalan. Mau jalan kemana? Mau jalan ke mall, mau jalan ke gunung, mau jalan ke danau, mau off-road, mau jalan ke sana. Kami nggak percaya sama Ustaz Somad bisa jalan ke sana kemari. Apa nggak ketemu sama orang? Apa orang nggak minta tanda tangan? Apa orang nggak minta foto? Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai celana jeans, pakai itu pun kalau kita ke mall ada juga yang tanda dari jauh, dia mendekat, Ustaz Somad ya. Ya kita jawab lagi, mirip. Apa susahnya? Kapan lagi kita membahagiakan istri? Kita gendong. Kalau saya lagi di Bandung, kemarin Bandung, habis Bandung ke Bogor, di Jawa Barat ini, dikawal TNI, Polri, Satpol PP, Banser, Kokam, security, semua ngawal, disetir, ada yang nyupir. Tapi kalau hari Kamis, ya jadilah kita sebagai kepala rumah tangga, saya nyetir sendiri, pergi ke pasar bawa istri belanja, dia pergi ke pasar, saya nunggu di parkir. Jadi penderitaan kalian kurasakan juga. Jangan kalian sangka kalian aja laki-laki yang penuh dengan penantian itu. Berapa kali kita menantikan, menunggu dia lagi untuk menyatakan setuju dan tidak. Sekarang menunggu dia lagi selesai belanja. Dan perempuan itu kalau belanja nggak sama laki-laki. Laki-laki nyari apa dia? Nyari pisau cukur, masuk, ambil, bayar, selesai. Perempuan nggak, ke sana kemari, ke sana kemari. Habis itu dia masuk, lupa apa yang dibeli. Tapi karena kita udah kenal, ya kita maklum aja. Namanya juga berusaha untuk memahami. Perempuan juga begitu. Kalau dia sudah paham dengan suaminya, mana tadi kunci? Mana? Laki-laki itu nyari pakai mulut. Padahal ada kunci di situ. Mana potong kuku? Mana sepatu? Mana kaos kaki?
Laki-laki nyari pakai mulut, nggak pakai mata. Tapi karena udah sering, dia pasti senyum aja. Nanti ketemu sendiri. Sesuatu yang mungkin menjengkelkan, tapi malah jadi hiburan. Ini dari senyumnya kayaknya pengalaman ini. Nah, jadi sebetulnya ini adalah dua manusia yang berbeda, lalu kemudian mereka sedang mencari titik-titik temu untuk saling memahami, karena mereka ingin bersama di surga nanti insyaallah. Dalam masalah pendidikan anak, yang suami mengatakan anak kita ini nanti kena narkoba, kena sabu-sabu, kena pil anjing gila, kena handphone, kena gadget, dia mesti masuk pondok sesuai dengan ceramah Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, lebih baik meleleh air mata sekarang daripada 20 tahun lagi kita menyesal. Masukkan pondok. Tapi kan nggak sama pikirannya. Kata istrinya, enak aja kau pakai dalil Ustaz Somad. Memangnya Ustaz Somad pernah mengandung? Memangnya Ustaz Somad kau itu pernah melahirkan? Memangnya dia pernah meregang nyawa sobek kulitnya? Memangnya dia pernah menyusukan? Kalau kau mau ikut Ustaz Somad, tidur kau sama Ustaz Somad. Saling memahami. Disitulah nanti teruji bagaimana hebatnya bapak merayu. Dulu kenapa bapak bisa meyakinkan dia untuk jadi istri bapak? Apa sudah hilang peletnya sekarang? Yakinkan juga lah dia sekarang. Ternyata merayu setelah menikah, menggombal setelah menikah jauh lebih susah daripada meyakinkan dia dulu, Pak Ustadz. Begitulah pengakuan dari saya. Ini sebetulnya mewakili laki-laki yang, nah, dari mulai komunikasi, belanja, rumah, segala macam. Perempuan itu menunjukkan dirinya tidak berdaya. AA angkat tabung gas, AA air galon, AA token. Padahal ketika suaminya nggak ada, 2 tabung tuh bisa diangkatnya. Suaminya ngecek pakai CCTV, dia lihat, 2 tabung diangkatnya.